banyak langkring, dan banyak masyarakat miskin. Kalau ketahanan pangan lokal Pak Menteri mampu melaksanakan, insya Allah ya masyarakat kita itu pasti akan terlepas dari ya kekurangan gizi dan silakan dari nelayan ini, bosnya nelayan Pak Abdullah Tuasikal. Dari Nasdem ini. Ya, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan, Pak Menteri, Pak Sekjen, beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, saya kira Maluku Utara, Papua, dan Nusa Tenggara juga tidak kalah jauh ya dengan wilayah-wilayah lain yang sekarang lagi digarap potensinya, lobster, garam, dan lain-lain. Saya kira potensi yang ada ini kita harapkan agar benar-benar adalah perhatian dari Pak Menteri. Karena apapun juga, ikan adalah komoditas yang sangat cukup besar. Kita punya wilayah yang memiliki potensi, tapi saya belum melihat perang kerja kementerian kira-kira Maluku Utara, Papua itu mau dibangun seperti apa. Ini yang pertama. Yang kedua, kondisi virus ini ya, virus mengakibatkan masyarakat kita di sana tidak bisa melaut atau tidak bisa berbuat apa-apa soal nelayan karena dibatasi, apalagi di Ambon sekarang ini sudah diterapkan PSBB. Gemar ikan saya kira satu hal yang sangat cukup penting. Tapi kalau kita itu gemar ikan itu merupakan satu stimulan. Karena kita di Maluku kalau ikan ini itu tidak ada yang lain kecuali makan ikan. Harapan kita Pak Menteri, ada program yang bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sana, yang bisa menyelamatkan masyarakat yang ada di sana. Karena apa? Potensi ikan yang ada di sana kalau pada musimnya ikan sampai terbuang, dan kalau tidak ada musim mungkin ikan termahal di Maluku ya, tadinya bisa 4.000, 5.000, 6.000, tapi bisa sampai 20.000. Waktu rapat dengan pendapat kalau nggak salah bulan April yang lalu, saya harapkan agar BUMN ya yang ditugaskan di Ambon untuk menangani minimal masalah penampungan ikan. Saya lihat BUMN yang ada di sana juga tidak bisa buat apa-apa, ya bisa hanya potensi ikan di sana tidak mampu ya ditampung oleh BUMN. Bahkan kadangkala BUMN yang ada di sana ini alasannya finansial. Saya harapkan kalau untuk BUMN yang ada di Maluku ini kita harus ya minimal melihat kembali apa mampu atau tidak. Yang kedua, ada untung atau ada rugi. Kalau pengamat saya selama saya berapa bulan di sana, saya kira BUMN ya itu pasti rugi. Ya pasti rugi. Ya kalau rugi ya kita bantu. Kalau memang tidak bisa kita ganti dengan BUMN yang lain, agar kita tidak korbankan masyarakat nelayan yang ada di Maluku. Yang terakhir Pak Menteri, saya kira perlu ada penampungan, kostore dan lain-lain. Karena kalau tidak ada, ya itu maka ikannya terbuang.
Ya, kita belum lihat masalah harga, tapi ikannya pasti terbang. Untuk itu, dengan adanya kondisi yang ada sekarang memang terasa, masyarakat Maluku terasa. Ikan yang begitu potensi, itu hanya mereka malas. Karena apa? Harganya rendah, bahkan dengan semua jalur tertutup, transportasi, ya kadang-kala juga ada kapal angkut dari Jawa, Surabaya ke Maluku itu juga hampir tidak pernah ada. Ya Pak Menteri, saya kira sikat Pak. Ya, saya kira demikian, singkat aja Pak Menteri. Yang penting saya BUMN yang ada di sana tolong diperhatikan, ya dibantuin modal. Kalau tidak ada ini agak repot. Saya pernah juga dengan teman-teman di sana, katanya mana? Wah ini harus mutar kiri kanan dulu. Jadi saya minta itu Pak Menteri perhatiannya. Ya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Menteri, bahwa terus terang saja saya tertarik soal diversifikasi pangan. Ya, ini saya sangat cukup tertarik. Ya, boleh ada yang anggap sepele, tapi saya kira ini suatu program yang sangat cukup bagus. Wilayah kita bukan aja di Maluku, di Indonesia banyak langkring dan banyak masyarakat miskin. Kalau ketahanan pangan lokal Pak Menteri mampu melaksanakan, insya Allah ya masyarakat kita itu pasti akan terlepas dari ya kekurangan gizi dan lain-lain. Kami melihat, dan terus terang saja, ini bukan saja di Maluku Utara, mungkin juga Papua, NTT, saya kira hal yang sama. Kami memiliki potensi sagu, tadi sudah disampaikan. Kami juga memiliki lahan-lahan kering yang semestinya bisa difungsikan untuk menanam umbi-umbian dan lain-lain. Apa tidak salahnya ya itu menjadi kontribusi untuk ketahanan pangan nasional. Kita bayangkan bahwa virus COVID-19 juga tidak tahu dia berakhir kapan, dan insya Allah mudah-mudahan tidak lagi ada virus-virus, tidak ada lagi cuaca kekeringan dan lain-lain, dan tidak ada lagi kegagalan. Ya, kegagalan ya mungkin sawah lain-lain, saya kira mudah-mudahan tidak ada kegagalan. Apabila ada kegagalan dan kita tidak memiliki ya cadangan pangan yang sebenarnya kita miliki, jadi saya mendukung, dan ini hampir setiap pertemuan. Dan saya sudah usulkan pada saat rapat pertama dengan pendapat, saya usulkan untuk bagaimana ketahanan pangan ini kita berdayakan masyarakat yang ada di daerah-daerah. Kemarin Pak Ketua pernah sampaikan, ya boleh saja, tapi kalau cuma dari menteri itu kayaknya agak pesimis. Lah kenapa nggak dari presiden, peraturan presiden? Saya kira tidak kalah. Ya, tidak kalah dengan yang lain-lain. Saya kira ini aja Pak Menteri. Yang lain-lain soal Al-Sintan ya dan lain-lain, saya kira nantinya disesuaikan dengan di daerah, karena Al-Sintan yang dikirim juga ada yang memang cocok dan ada yang tidak cocok. Soal kalung saya nggak mau komentar lagi karena tadi dari Pak Ketua udah menyampaikan, tapi saya ini kayaknya cium juga cukup enak, apalagi Pak Menteri kasih pertama untuk saya di Maluku. Lalu mungkin yang terakhir Pak Menteri, jangan lupa katanya terakhir ayam. Tadi kok. Ini terakhir lagi lupa. Iya. Ini kan lupa aja, ini ayam Pak. Waktu Pak Menteri ke Ambon katanya janji juga untuk membantu peternakan ayam. Ya Pak Menteri, ya saya kira demikian. Pak Ketua, mohon maaf ada lewat sedikit, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pimpinan.
Yang saya hormati pimpinan, rekan-rekan anggota DPR Komisi 4, Pak Sekjen, para Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau katakan bahwa, dan hampir setiap rapat saya selalu katakan bahwa Maluku memiliki potensi ikan, ya, potensi ikan. Daerah-daerah lain pun demikian. Tapi saya mencoba membaca program yang ada. Ini kelihatannya hampir Maluku ini tidak ada. Saya mau ingatkan saja bahwa hampir Maluku tidak ada. Ya, saya lihat di Dirjen Tangkap, sumber daya, ya, di samping yang lain-lain, saya kira hampir itu. Pak Menteri, Pak Sekjen beserta rombongan, hampir semua Dirjen itu baru dari Maluku. Dan di sana pun masyarakat Maluku sangat bangga karena kehadiran Pak Menteri beserta rombongan. Apa yang menjadi harapan masyarakat Maluku? Salah satunya adalah perhatian terhadap WPP 715. Itu perhatiannya ke situ. Untuk itu saya minta ini menjadi perhatian agar janji kita di masyarakat Maluku dia tidak menjadi polemik. Masyarakat Maluku memiliki watak lain, ya, memiliki watak lain, dan sampai sekarang itu masyarakat Maluku selalu komitmen dengan NKRI. Ya, 8 provinsi yang menghadirkan Republik Indonesia, salah satu adalah Maluku. Maluku memiliki potensi cuma satu itu aja, tapi kok tidak ada perhatian. Maluku, Maluku Utara, Papua, NTT, dan NTB. Kok sampai sekarang belum ada sentuhan-sentuhan itu? Kita sampai di Maluku juga minimal ada komitmen untuk lumbung ikan nasional. Tapi di sini juga tidak ada gambaran itu. Saya mengharapkan agar dalam kegiatan 2021 itu mudah-mudahan ada dikit aja kelihatan supaya masyarakat Maluku tahu bahwa dukungan dari Kementerian KKP itu benar-benar itu akan terwujud. Untuk itu kita mengharapkan, masyarakat mengharapkan agar satu program yang ada yang menarik itu adalah mewujudkan pelabuhan perikanan terintegrasi dan bertaraf internasional. Ya, kita nggak minta apa-apa, kita minta ini menjadi gambaran dan dukungan. Ya, kan rencana pagu anggaran 2021 itu juga tergambar sekitar 1, sekian, ya, di samping Natuna dan lain-lain, ya. Tapi mungkin gambaran itu mungkin belum ada di sini, ya, pelabuhan terintegrasi tingkat nasional, tingkat internasional. Nanti kalau yang lain-lain Pak Pimpinan, saya kira kita nanti akan mencoba berhubungan di dirjen terkait itu agar Maluku juga bisa disejajarkan dengan kepentingan-kepentingan kita pada dapil di 34 provinsi ini. Saya kira demikian Pak Pimpinan, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.